Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Trading. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang short squeeze. Nah, ini cukup menarik karena sepertinya jarang ada yang bawakan tentang short squeeze ini. Tapi kali ini kita akan coba jelasin secara detail apa itu short squeeze dan bagaimana mekanismenya. Tentu dampaknya juga dalam dunia mata uang kripto ya. Kali ini kita langsung mulai aja. Apa itu short squeeze? Short squeeze itu adalah situasi di mana harga aset seperti mata uang kripto itu naik secara signifikan dalam waktu yang singkat, di mana ini semua memaksa para pelaku pasar, trader, investor yang sebelumnya mengambil posisi short itu untuk menutup posisinya mereka dan membeli kembali aset tersebut. Ini menciptakan permintaan tambahan yang dapat mendorong harga itu naik lebih tinggi lagi. Dan untuk mekanisme dari short selling ini atau short squeeze, kita harus memahami konsep short selling terlebih dahulu. Karena short selling ini merupakan salah satu strategi perdagangan juga, di mana seorang trader itu bisa meminjam aset dan menjualnya dengan harapan nantinya harga akan turun dan nanti mereka akan membeli kembali aset tersebut dengan harga yang lebih rendah dan mengembalikannya atau menjual itu di harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan. Namun jika harganya naik, potensi kerugian yang ditanggung oleh trader tentunya akan lebih besar juga karena mereka harus membeli kembali aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kita akan masuk di proses terjadinya short squeeze. Nah, short squeeze ini terjadi ketika banyak posisi short. Yang pertama, di mana sejumlah besar trader ini telah mengambil posisi short pada aset tertentu. Nah, yang kedua, proses terjadinya short squeeze ini itu dari kenaikan harga yang terduga, di mana aset itu mulai naik harganya secara signifikan. Seringkali ini semua dipicu oleh berita yang cukup positif dan pengumuman penting atau peningkatan permintaan ya. Nah, yang ketiga ini dari panik dan penutupan posisi. Nah, seringkali para trader yang berada dalam posisi short itu cukup panik ya dan terganggu psikologinya dan mulai menutup posisi mereka untuk membatasi kerugian. Yang berarti itu semua trader harus membeli kembali aset tersebut nantinya. Nah, yang keempat ini dari permintaan tambahan. Banyak pembelian kembali oleh para short seller untuk menciptakan permintaan tambahan untuk aset mereka dan itu bisa mendorong harga naik lebih tinggi lagi. Itu juga memicu banyak short seller untuk menutup posisi mereka. Dan di sini juga aku bakalan jelasin contoh short squeeze dalam dunia kripto tentunya. Pasar mata uang kripto itu adalah lahan subur untuk para short squeezer karena volatilitasnya itu cukup tinggi. Dan sebagai contohnya, kita ambil dari Bitcoin. Dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa momen, Bitcoin ini telah mengalami short squeeze yang cukup signifikan. Misalnya, ketika ada pengumuman besar dari perusahaan atau intuisi yang mulai menerima Bitcoin, atau ketika ada regulator yang merilis peraturan yang lebih mendukung, harga Bitcoin ini bisa melonjak tajam dan trader short itu kemudian dipaksa untuk membeli kembali atau mempercepat kenaikan harganya. Nah, yang kedua dari altcoin. Ya, altcoin ini salah satu mata uang kripto yang seringkali memiliki likuiditas yang cukup rendah dan rentan terhadap manipulasi harga. Short squeezer itu bisa terjadi dengan lebih intens pada altcoin ketika ada berita positif atau ada pengembangan teknologi baru. Nah, lalu apa sebenarnya dampak dari short squeeze? Short squeeze ini tentunya punya beberapa dampak penting, seperti yang pertama, dari volatilitas tinggi, dapat menyebabkan lonjakan harga yang tiba-tiba dan cukup tajam. Ini semua menciptakan volatilitas tinggi di pasar. Yang kedua, dari kerugian besar bagi short seller. Nah, para trader yang short itu bisa menderita
karena tentunya kerugian yang besar karena mereka harus membeli kembali aset dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini tentunya berbanding kebalik dengan tujuan mereka, yaitu short. Nah, yang ketiga, ini merupakan keuntungan tersendiri ya bagi long seller, karena trader yang mengambil posisi long itu akan membeli aset dapat memperoleh keuntungan besar selama short squeeze ya. Nah, yang keempat, ini dari segi peningkatan resiko pasar. Fenomena ini dapat meningkatkan resiko di pasar, membuat harga itu menjadi tidak terduga dan beresiko untuk diperdagangkan. Jadi teman-teman juga harus bisa mempertimbangkan dan harus bisa menghitung peluang-peluang, baik itu kerugian ataupun keuntungan. Ya, lalu kita akan coba juga untuk mengidentifikasi potensi short squeeze. Ya, setelah kita bicara soal dampaknya, kali ini kita akan coba mengidentifikasi supaya kita bisa memanfaatkan momen ini itu dengan baik. Yang pertama, short interest ini merupakan tingkat short yang cukup tinggi dan bisa menunjukkan potensi short squeeze. Jadi teman-teman bisa gunakan indikator short interest. Yang kedua, dari segi volume perdagangan, di mana peningkatan volume perdagangan ini bisa menjadi tanda adanya tekanan beli yang cukup kuat. Nah, yang ketiga, ini dari segi berita atau fundamental dan sentimen pasar lainnya. Pengumuman besar, perkembangan positif, dan juga perubahan sentimen pasar, itu semua bisa memicu kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, trader, dengan memperhatikan indikator pasar dan juga pasar terkini, kalian itu bisa lebih siap menghadapi potensi short squeeze dan juga strategi perdagangan yang diperlukan untuk mengatasinya. Nah, semoga dengan video ini teman-teman bisa mempunyai gambaran yang cukup komprehensif tentang konsep short squeeze ini, dan tentunya dari segi mekanismenya serta dampaknya dalam pasar. Nah, semoga apa yang aku sampaikan di sini itu bisa memperdalam pemahaman kalian tentang dinamika perdagangan di dunia mata uang ataupun di dunia kripto. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Kalau ada pertanyaan ataupun sesuatu yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita bakalan bahas di sana. Oke trader, itu aja dari aku. Sampai jumpa. Thank you.